Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan SMA Negeri 13 Wajo, yang saya hormati Bapak Ibu Pembina SMA Negeri 13 Wajo. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmatnya terkhusus untuk nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah kita masih bisa bersua kembali di tempat yang luar biasa ini. Kemudian marilah kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, suri tauladan umat manusia yang insya Allah akan membawa kita keselamatan dunia dan akhirat apabila kita mengikuti sunnahnya insya Allah. Baik, di kesempatan kali ini Bapak Ibu izinkan saya melakukan diseminasi modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Jadi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kami ini. Baik, diseminasi modul 1.4 budaya positif. Baik, tentu Bapak Ibu memiliki sekolah yang dicita-citakan. Tentu Bapak Ibu menginginkan, mencita-citakan sebuah sekolah idaman. Kemudian tentunya sekolah idaman itu harus didukung dengan lingkungan yang positif. Ya, misalnya pendidikan reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi, kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Selanjutnya lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Jadi diharapkan nantinya sekolah kita ini mampu menjadi tempat yang nyaman, yang baik untuk peserta didik kita untuk menimba ilmu agar tujuan pendidikan itu bisa terlaksana secara maksimal. Baik. Selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Kira-kira bisakah kita mengontrol seseorang? Menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser, yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Apakah bisa guru melakukan kontrol terhadap murid? Jadi tentu yang mampu mengontrol murid itu adalah murid itu sendiri. Kita tidak bisa melakukan kontrol terhadap murid. Jadi yang mampu merubah diri murid adalah murid itu sendiri. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua hal-hal positif itu mampu melakukan perubahan terhadap murid. Ternyata memang bisa, tetapi ketika itu berjalan dalam jangka yang panjang, bisa saja menimbulkan, karena tidak berasal dari dalam dirinya, sehingga bisa saja menimbulkan rasa ingin memberontak, jenuh dengan hal tersebut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, bisa saja waktu kecil kita mengikuti apa yang diharapkan orang yang lebih dewasa. Ketika kita disuruh, kita akan melakukan. Tetapi ketika kita memasuki usia dewasa, muncul rasa ini melakukan pemberontak, melawan. Lanjut. Kemudian bisa kita mengontrol seseorang. Di sini ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan
kita sama. Kemudian teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di sini teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke, lanjut. Baik, apakah makna disiplin? Jadi makna disiplin menurut budaya kita adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian menurutnya Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian menurut Dina, kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin, yang artinya belajar mengikut. Jadi dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, tentu Bapak Ibu nanti akan kami sajikan yang mana itu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi definisinya itu seperti ini. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai yang positif yang ingin dicapai oleh individu. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi tidak mengenal ras, suku, bentuk fisik dan lain-lain sebagainya. Jadi sifatnya ini umum, universal. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada, tentu Bapak Ibu sudah tahu apa itu dimensi dari profil Pancasila. Sudah tahu ya? Isinya ada 6: beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Makanya dalam pembelajaran yang kita lakukan minimal dari dimensi ini harus menggambarkan dimensi profil pelajar Pancasila. Oke. Nilai-nilai kebajikan universal, PBO Primary Years Program atau biasa singkat PYP. Sikap murid diharapkan mampu melakukan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal, 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Yang pertama itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu ketika seorang siswa-siswi kita memiliki nilai-nilai kebajikan ini, itu lingkungan sekolah akan luar biasa. Lanjut. Baik, bisa ditayangkan. Ya, inilah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, akan ada kaitannya dengan apa yang akan kita lakukan, termasuk dalam penyusunan keyakinan kelas. Lanjut. Selanjutnya materi selanjutnya berikutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ya, baik Bapak Ibu, di sini ada setuju tidak pernyataan setuju tidak setuju. Ada di sini pertanyaan pemantik. 1, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Bapak setuju atau tidak ini? Tidak setuju ya. Betul. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif
seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Ya. Tetapi tentunya penghargaan itu harus diberikan kepada seluruh siswa ya, jangan hanya siswa-siswa tertentu karena bisa menimbulkan kecemburuan pada teman-teman yang lain. Kemudian yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibandingkan dengan hukuman. Ya, tidak setuju ya. Biasanya kalau seseorang merasa bersalah itu biasa dibawanya lama, bahkan selalu diingat-ingat ya, dibandingkan dengan hukuman fisik. Baik, lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal karena ada aturannya sehingga anak itu mau melakukan. Jadi dipengaruhi oleh faktor dari luar. Kemudian yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga termasuk motivasi eksternal, ada dorongan dari luar. Nah, kemudian saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal, dari artinya sesuatu motivasi yang berasal dari diri peserta didik itu sendiri. Lanjut. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, mampu melakukan kontrol terhadap diri sendiri. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Baik, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Oke, lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan bisa saja merusak hubungan. Misalnya ketika Bapak Ibu berada dalam kelas, yang mampu menjawab pertanyaan Bapak, saya kasih hadiah. Ya, kita kasih hadiah, tetapi kita tidak berikan ke semua siswa, maka itu akan menimbulkan kecemburuan, merusak hubungan ya. Belum. Penghargaan menghukum, penghargaan merusak kualitas, kemudian penghargaan bisa mematikan kreativitas. Nah, karena nanti mau berbuat kalau dijanjikan sebuah penghargaan, kalau tidak ada penghargaannya buat apa lakukan? Kan seperti itu. Jadi kita harapkan anak itu melakukan sesuatu murni berasal dari dorongan diri sendiri untuk maju. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Betul. Lanjut. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Jadi tidak perlu menyampaikan ketika memang ada anak yang berprestasi, jangan disampaikan di depan teman-temannya. Nanti temannya merasa dibedakan, dan cukup bisikan. Misalnya kalau tulisannya bagus, bisikan, tulisan kamu bagus nak, latihan terus ya. Nah, biarkan dia merasa. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, tidak usah didengar sama orang lain, tidak usah didengar sama teman-temannya. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Jadi ketika kita mau memberikan pengakuan, yang menjawab atau yang tidak menjawab, kita berikan semua pengakuan bahwa kalian adalah semua anak-anak hebat. Cuma ada yang berani mencoba dan ada yang tidak. Jadi akan menimbulkan motivasi untuk mencoba. Beri pengakuan secara konsisten, selalu diulang-ulang itu. Ya. Kemudian fokus pada prosesnya. Karena
kita harus sadari bahwa potensi anak itu memang berbeda-beda. Jadi tentu perlakuan yang kita berikan kepada peserta didik itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Oke, lanjut. Ini slide-nya yang lain. Itu saja. Oke. Ini konsekuensi atau hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Iya. Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sudah muncul ya. Kita mulai dari nomor 2 dulu. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Karena baik, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Murid meminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas temai yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Kenapa? Karena otomatis ketika dia terlambat 10 menit berarti peserta didik tersebut tidak melakukan pemanasan, sehingga lari keliling lapangan itu menjadi pengganti dari pemanasannya. Oke, lanjut. Pendekatan restitusi menciptakan disiplin positif. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. 3. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Selanjutnya bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? 5. Mengkritik dan mendiamkannya. Lanjut. Apa itu restitusi? Kita sudah masuk materi baru ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir. Jadi ini sebenarnya penanganan masalah. Jadi mirip dengan sistem coaching. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, peserta didik melakukan kesalahan, bagaimana kita mengarahkan supaya siswa itu menyadari kesalahannya dan mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, lanjut. 9 ciri restitusi. Belajar dari kesalahan. Histori magistra vitae. Ya, kurang lebih seperti itu. Belajar dari sebuah kisah, bukan menebus kesalahan ya. Jadi mengajarkan anak untuk lebih bijak, memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksakan. Restitusi diri adalah cara yang terbaik. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi. 9. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti dia setelah melakukan kesalahan,
bisa kembali ke kelompoknya dengan perasaan yang lebih besar. Ya. Lanjut. Eksplorasi konsep keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu tentu sudah membuat keyakinan kelas ya, atau peraturan kelas, atau kesepakatan kelas yang mirip-mirip meskipun ada perbedaannya. Oke, kita lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, itu pertanyaan pemantiknya. Kita beranjak dari dua pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Kira-kira apa alasannya? Kenapa kita harus menggunakan helm? Takut polisi. Ya, ada yang mengatakan takut polisi, ada yang mengatakan bahwa keamanan. Nah, itu sudah berbeda. Maknanya sudah berbeda. Ada menggunakan helm karena takut polisi, ada karena keselamatannya. Kalau kira-kira takut dengan polisi itu masuk faktor eksternal atau internal? Eksternal ya, jadi pengaruh dari luar, faktor dari luar. Kalau kesadaran karena keselamatan itu internal. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tentu alasannya kesehatan dan keselamatan. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan ini tidak berlaku hanya suku tertentu pada orang-orang tertentu, tapi sifatnya umum. Nah, jadi kita harapkan di sini adalah faktor internalnya peserta didik kita itu berubah karena keinginannya memang untuk lebih baik, bukan karena takut akan aturan, takut akan hukuman-hukuman ketika melanggar. Lanjut. Baik, ada di sini ada 7 prosedur pembentukan keyakinan kelas. Tentu Bapak Ibu sudah sering menerapkan. Yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi semua siswa yang terlibat, tidak hanya satu orang atau sebagian dari kelas, atau bukan aturan bukan keyakinan yang dibuat oleh gurunya yang menganggap bahwa keyakinan inilah yang cocok dengan kelas ini. Bukan, jadi harus merupakan kesepakatan dari seluruh warga kelas. Kemudian yang kedua, melakukan pencatatan terkait semua masukan yang ada. Jadi bisa semua siswa mencatat apa yang mereka yakini, apa yang mereka buat. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang paling penting di sini adalah karena biasanya peserta didik itu terkadang menggunakan bahasa-bahasa negatif, misalnya dilarang menggunakan HP di dalam kelas. Bagaimana kita sebagai seorang guru mengharapkan supaya dari kalimat negatif itu bisa menjadi kalimat positif, misalnya menggunakan HP sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Nilai kebajikan apa yang ada di situ saling informatif, ya. Oke. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kita tinjau kembali. Bisa saja karena masing-masing peserta didik mencurahkan pendapatnya, bisa saja ada yang sama, bisa saja maknanya sama. Jadi dari beberapa yang sama itu, kalimat yang hampir sama itu, dipilih saja satu yang lebih luas, yang lebih universal. Itu yang dipilih. Jadi ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, jangan terlalu banyak, sampai 10, 20, susah anak-anak mengingat. Cukup 3 sampai 7 saja. Yang penting apa yang diyakini itu bisa kita terapkan dan laksanakan. Kemudian
semua warga kelas setelah membuat keyakinan kelas tentunya diharapkan semua warga kelas itu mentaati, melaksanakan, mengikuti keyakinan yang telah disepakati. Kemudian supaya mudah diingat, keyakinan kelas itu bisa ditempel di dinding kelas. Kalau perlu di mejanya, di meja setiap siswa supaya lebih mudah untuk diingat. Lanjut. Di sini ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi yang sebelah kiri itu adalah peraturan, yang sebelah kanan adalah keyakinan. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Jadi keyakinan dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi bertanggung jawab. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Apa keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai positifnya di situ, kebajikannya atau keyakinan kelasnya bisa saja karena keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas di sini menghormati orang lain dan kesabaran. Menggunakan masker, keyakinan kelas, kesehatan, keselamatan, kepedulian. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya bisa dibuat dengan keselamatan, keamanan dan kepedulian. Lanjut. Baik, di sini ada diagram budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu terbentuk dari peraturan kelas. Itulah yang mengerucut menjadi keyakinan kelas. Nah, setelah keyakinan kelas itu diterapkan, semua siswa sudah meyakini dan menerapkan, maka itu akan berdampak pada keluar kelasnya. Nah, ketika semua warga kelas memiliki keyakinan, sehingga nanti akan dihasilkan sebuah budaya positif yang ada di sekolah. Misalnya ketika melihat sampah meskipun bukan di kelasnya lagi, di lingkungan sekolah langsung dipungut karena beranjak dari keyakinan itu tadi dan menjadi budaya positif yang ada di sekolah. Ya, di sekolah kita ada budaya-budaya positif ya. Ya. Setiap lanjut. Nah, di sini ada dua slide yang backgroundnya hijau dengan putih. Kira-kira yang mana di sini kesepakatan kelas? Hijau. Hah? Coba cermati bahasanya, Bu. Ya, cermati bahasanya. Ya. Yang lain? Iya. Jadi nanti Ibu lihat di nilai kebajikan universal. Jadi yang paling menggambarkan itu adalah warna putih. Lanjut. Eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Tentu Bapak Ibu semua memiliki kebutuhan, dan tentu Bapak Ibu juga sudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dasar Bapak Ibu. Ada yang bisa menyebutkan kebutuhan dasar manusia? Makan, minum. Apa lagi? Kasih sayang. Ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi makan itu adalah kebutuhan. Bisa kita lanjut. Jadi ternyata kebutuhan dasar itu ada 5. Inilah kebutuhannya manusia. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh individu itu atau seseorang itu tentu memiliki tujuan. Dan ketika tujuannya apa yang dilaksanakan itu berhasil sesuai dengan rencana, maka sesungguhnya kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan kita ini. Jadi begitu pun dengan peserta didik. Ketika ada nilai-nilai
yang tidak sesuai dengan kaidah atau melanggar norma-norma, bisa saja peserta didik itu sedang salah satu kebutuhan tidak terpenuhi. Ya, lanjut. Oke, kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini ibu bapak sifatnya fisiologis, artinya yang membutuhkan adalah tubuh. Contohnya makanan, kesehatan, rumah, dan lain-lain sebagainya. Jadi definisinya itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses produksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ya, biasanya kalau waktu saya SMA ada itu anak-anak yang suka mapala, ternyata salah satu indikasinya memang kehidupan ekonomi keluarganya kurang. Jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di situ. Ya, jadi untuk makan bisa saja mereka melakukan tindakan negatif, mapala ya. Oke. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Tentu kita harus pandai-pandai Bapak Ibu untuk mengidentifikasi anak yang berkebutuhan seperti ini. Biasanya anak yang berkebutuhan kasih sayang itu dia selalu ingin terlibat dalam sebuah kelompok. Kemudian biasanya mereka dekat dengan orang tuanya, memiliki teman akrab. Ya, biasa itu bestie istilahnya ya. Kemudian senang bekerja kelompok. Selanjutnya senang belajar pada guru yang disenangi. Ya, lanjut. Penguasaan. Jadi kebutuhan selanjutnya itu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya. Jadi anak yang berkebutuhan seperti ini biasanya selalu tampil ingin menjadi seorang pemimpin. Biasanya melakukan sesuatu penuh dengan pertimbangan, dan anak yang seperti ini ketika melakukan ketika diberikan tugas dan tidak berhasil, dia merasa kecewa sekali. Ya, lanjut. Kemudian kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Biasanya anak yang berkebutuhan seperti ini tidak terlalu terpengaruh dengan pilihan orang. Kemudian selalu menginginkan ada pilihan, mau gemar mencoba hal-hal baru. Lanjut. Kemudian selanjutnya kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Nah, tentu Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di lingkungan Bapak Ibu tidak ada rasa senang, kaku. Apa kira-kira yang Bapak Ibu, apa yang kira-kira akan terjadi kalau kondisinya seperti itu? Tentu sangat menyiksa. Dan ternyata menurut Glasser, hewan-hewan cerdas itu seperti primata, lumba-lumba, dan lain sebagainya, mereka bermain untuk memenuhi jati diri hidupnya. Begitupun dengan peserta didik kita. Kita bisa mengidentifikasi peserta didik yang berkebutuhan kesenangan, yaitu biasanya mereka akan fokus apa yang dia lakukan ketika senang dengan apa yang dilakukan itu
mereka senangi. Misalnya ketika membahas masalah bola, mungkin gurunya belum maksimal memberikan, tetapi karena dia senang tertarik dengan bermain bola, sehingga dia akan tetap mengikuti dengan senang. Kemudian biasanya anak seperti ini fokus pada pelajaran yang mereka suka. Ya, lanjut. Eksplorasi konsep 5 posisi kontrol. Baik, lanjut. Pertanyaan pemantik. Ya, jadi ini 5 posisi kontrol guru ya. Ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pemantau, ada guru sebagai teman, kemudian ada karena guru membuat merasa bersalah, kemudian ada posisi manajer. Nanti kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Bagaimana itu yang penghukum? Coba, jadi maaf, bisa diulang. Ya, jadi kalau penghukum itu biasanya kaku dengan aturan. Kenapa terlambat? Kamu melanggar aturan. Lari keliling lapangan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau guru pemantau, biasanya suaranya tidak seperti guru penghukum. Kalau ada yang terlambat, dia katakan, kenapa terlambat? Sebenarnya kamu melanggar aturan. Sudah, begitu saja. Kemudian guru sebagai teman, kenapa terlambat? Oke, tidak apa-apa, lain kali jangan. Silakan masuk. Kemudian pembuat merasa bersalah. Terlambat lagi. Kasihan itu bapak ibumu sudah membiayai mahal-mahal, siang malam banting tulang untuk membiayai sekolah kamu, tapi kamu mengecewakannya. Oke, kemudian guru sebagai manajer biasanya seperti ini. Kenapa terlambat? Membiarkan dulu anak mengutarakan alasannya. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu nanti tentukan ya posisi guru yang mana penghukum, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, manajer pada video. Silakan. Tapi Bapak Ibu, kita ya tidak tunggu ya jaringan. Oke, coba. Ya, guru seperti apakah kita selama ini? Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi kira-kira posisinya guru ini di mana? Apakah sebagai posisi kontrol atau apa? Dari video yang tadi, penghukum ya. Oke, tetap. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Ya, dari bahasanya tentu Bapak Ibu sudah bisa menebak ya, memberi rasa
Bersalah. Yang ketiga. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, Iya. bikin aku terlambat lagi, Pak. Ya, posisi teman disebutkan langsung. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ya, posisi memantau tidak melakukan tindak apa ya setelahnya. Ini Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantu ibu jaga warung, nggak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Ya, di yang terakhir itu posisi kita tentu mengharapkan kita semua berada di posisi manajer. Lanjut. 5 posisi kontrol. Sudah nih, Ibu, lanjut. Oke, lanjut. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya materi, kita masuk ke materi segitiga restitusi. Lanjut. Ya, segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan di sini. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Jadi bagaimana itu segitiga restitusi? Misalnya bisa dilanjut. Ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Oke, lanjut. Itu salah satu tahap yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik dalam hal menstabilkan menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Jadi membantu siswa mengenali basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya ketika tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, and legend, fun, and survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Jadi di sini kita mau melakukan validasi. Nantinya anak bisa menyampaikan alasan mengapa mereka melakukan hal seperti itu. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang guru berkata? Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati?
kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang lebih yang seperti apa? Nah, ini proses menanyakan keyakinan, karena tentu kita sudah memiliki keyakinan kelas masing-masing. Kira-kira yang mana dia langgar atau tidak patuhi? Lanjut. Habis. Nah, kemudian kira-kira apakah dengan penanganan restitusi ini mampu menyelesaikan semua masalah peserta didik? Apakah mampu menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh peserta didik? Atau apakah proses restitusi ini bisa kita terapkan pada semua masalah yang terjadi pada peserta didik atau murid? Ya, tidak. Ya, yang mana itu yang tidak bisa? Misalnya terjadi perkelahian yang mengakibatkan luka parah, itu tidak bisa melalui jalur restitusi. Atau masalah yang lebih besar, misalnya ketika merusak benda yang harganya mahal, itu tidak bisa diselesaikan dengan jalur restitusi. Tetapi selama masih batas-batas ringan, insya Allah penanganan dengan cara restitusi ini, segitiga restitusi ini paling menjadi rekomendasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Baik Bapak Ibu, ini merupakan materi terakhir dari kami. Mohon maaf apabila selama berjalannya kegiatan diseminasi ini banyak kekurangan atau hal-hal yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.